Dalam menjalani pernikahan, tidak selalu hanya hal manis yang dirasa. Karena tentu ada beragam ujian rumah tangga yang bisa saja menerpa. Menikah adalah suatu keputusan yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, laki-laki ataupun perempuan. Dalam pernikahan, kesetiaan dan cinta akan diuji dengan berbagai ujian rumah tangga dari beragam aspek. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga, apalagi untuk membuatnya selalu harmonis. Selalu ada saja hal yang membuat hubungan suami istri ini menjadi penuh dengan persoalan. Pada tahun-tahun awal inilah biasanya kesetiaan dan cinta dari masing-masing pasangan akan diuji. Ujian rumah tangga pada 5 tahun pertama bisa menggembirakan karena pasangan mengalami fase kebersamaan seperti merayakan ulang tahun, aktivitas sehari-hari, menyiapkan makanan bersama, serta lainnya. Pada saat yang sama, ujian pernikahan ini juga menimbulkan beberapa penyesuaian dan masalah yang sering timbul. Sebagian besar perceraian terjadi saat pasangan dalam fase ujian pernikahan 5 tahun pertama. Inilah kiranya beberapa hal ujian rumah tangga yang akan dihadapi pasangan pada kehidupan pernikahan. 1. Masalah finansial. Finansial adalah satu hal yang akan sangat membedakan ketika pasangan masih dalam masa berpacaran dan sudah menikah. Kini, segala sesuatu yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran akan menjadi milik dan tanggung jawab bersama. Nah, biasanya, proses adaptasi ini kerap menjadi ujian rumah tangga yang diperdebatkan. Mulai dari bagaimana cara mengatur keuangan, tabungan, pembagian keuangan yang adil untuk orang tua masing-masing, dan beragam masalah lainnya. Sebenarnya hal ini tak sepatutnya menjadi masalah. Kuncinya hanya keterbukaan dan komunikasi satu sama lain. Semuanya dapat dikomunikasikan. Begitu pula soal tanggung jawab masing-masing. Sejak awal pernikahan bahkan menjelang pernikahan, sudah harus ada kesepakatan tentang masalah keuangan. Apalagi setelah 5 tahun pernikahan, ujian rumah tangga ini sering timbul dari hal-hal kecil yang tidak tersepakati dengan baik. 2. Kebiasaan buruk yang mengganggu. Kebiasaan yang kita miliki saat sebelum menikah mungkin tak sepenuhnya dapat diterima oleh pasangan. Begitu pula sebaliknya. Kebiasaan menjadi bagian dari ujian pernikahan dan ini biasanya tak menyangkut hal-hal besar, seputar kebiasaan menjaga kebersihan diri, kebiasaan makan, maupun tidur. Meski terlihat sepele, hal-hal seperti ini biasanya kerap menjadi perdebatan yang berulang-ulang. Ketika telah menjadi pasangan suami istri, jadi kita sudah harus membuka pintu pengertian dan pintu maaf selebar-lebarnya. Karena ujian rumah tangga yang terkecil sekalipun akan berdampak fatal apabila tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. 3. Pola asuh anak. Sebagai orang tua baru, setiap pasangan ini tentunya akan memerlukan banyak sekali pembelajaran bagaimana menjaga dan membesarkan si kecil. Pasalnya, menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Maka dari itu, pola asuh anak kerap menjadi ujian rumah tangga di awal 5 tahun pernikahan. Proses pembelajaran inilah yang terkadang memicu perdebatan terlebih biasanya moms dan suami masih membawa pola asuh yang diterapkan orang tua masing-masing. Untuk menghadapi hal ini sebaiknya kita menggunakan kepala dingin dan memahami bahwa masing-masing dari kalian tentu ingin yang terbaik untuk si kecil. Sering-seringlah duduk dan samakan persepsi. Jangan hanya karena sama-sama ingin yang terbaik malah menimbulkan efek yang tak baik bagi si kecil nantinya. 4. Konflik dengan mertua. Tak jarang pasangan baru mungkin akan tinggal dengan mertua untuk sementara waktu. Hal ini biasanya kerap menjadi masalah dan menjadi salah satu ujian rumah tangga berikutnya. Karena mungkin ada saja hal yang tidak cocok antara kita dengan mertua maupun sebaliknya. Jangan langsung melayangkan emosi. Jangan pula menyudutkan pasangan kita karena sebenarnya adalah pilihan sulit bagi mereka untuk menengahi antara kita dan mertua. Komunikasikan saja semuanya secara perlahan untuk mencari jalan tengahnya. Berikan juga pengertian pada pasangan apa hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Ujian pernikahan yang satu ini memang harus dihadapi dengan kesabaran penuh dan komunikasi yang baik dengan mertua. 5. Rasa jenuh. Kemungkinan untuk jenuh dalam sebuah hubungan akan semakin besar ketika sudah berumah tangga. Karena setiap hari bertemu dan melakukan rutinitas yang sama. Jangan biarkan rasa jenuh menjadi pemicu hubungan yang tidak harmonis. Temukanlah hal-hal yang dapat membuat hubungan semakin menyenangkan. Buatlah rutinitas sederhana dengan pasangan kita.
Misalnya dengan menghabiskan waktu berdua setiap akhir pekan layaknya orang pacaran. Atau sesekali pergilah liburan berdua untuk membuat hubungan semakin hangat. Cobaan atau ujian rumah tangga ini memang biasa dialami bagi pasangan muda. 6. Hubungan seksual yang tidak berkualitas. Hubungan seksual pada pasangan muda pernikahan merupakan bagian yang menyenangkan. Hubungan seksual ini dapat menjalin keintiman, pereda stres dalam hubungan, serta tempat kita untuk saling memberikan kesenangan satu sama lain. Namun tak jarang, hubungan seksual ini menjadi salah satu ujian rumah tangga di 5 tahun pertama. Biasanya hal yang menjadi perdebatan seputar frekuensi seks, kualitas hubungan seksual, serta kebosanan pada gaya seksual yang itu-itu saja. Ujian rumah tangga ini bisa diatasi dengan cara komunikasi dengan pasangan. Ajaklah pasangan diskusi apa yang masing-masing sukai saat seks agar kedua pasangan tidak merasa jenuh atau bosan. Dengan komunikasi, ujian pernikahan pada hubungan seksual dapat diatasi dan semakin memberikan kedekatan intim. 7. Manajemen waktu yang tidak pas dan imbang. Ketika kita berpikir dengan menikah akan menyederhanakan hidup dan menghemat waktu, maka salah besar. Menikah, selain mengikuti jadwal diri sendiri, juga harus memahami jadwal pasangan masing-masing. Mulai dari waktu untuk bekerja, mengurus anak, mengejar pendidikan, waktu sendiri, serta merawat rumah dan hewan peliharaan. Meski terlihat sepele dan mudah, waktu adalah salah satu hal yang sering diperdebatkan dan menjadi ujian rumah tangga dalam pernikahan. Kebanyakan pasangan suami istri baru berjuang untuk menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan. Mengukir waktu berkualitas untuk pasangan akan membutuhkan pengorbanan, seperti mengurangi hobi pribadi atau waktu dengan teman. Jadi, alangkah lebih baik untuk mengomunikasikannya dan membagi secara adil agar bisa melewati ujian rumah tangga ini yang sering terjadi di awal pernikahan. 8. Tugas pekerjaan rumah yang tidak terbagi adil. Hal lain yang kerap menjadi ujian rumah tangga di awal pernikahan adalah pembagian tugas di dalam rumah. Ingatlah bahwa pasangan suami istri adalah tim yang bahu-membahu membangun keluarga harmonis termasuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah bukan tugas istri saja tetapi juga suami. Oleh karena itu, di awal pernikahan sebaiknya sepakati bagaimana pembagian kerjanya. Dengan begitu, satu sama lain tidak akan merasa dirinya bekerja lebih banyak dari pasangannya. 9. Stres dan beban moral. Stres memang kerap dialami hampir setiap orang. Namun, ketika kita sedang stres, hal ini dapat memperburuk masalah yang sudah ada. Ketika salah satu pasangan mengalami hari yang buruk, mereka akan membawa situasi tidak menyenangkan ini ke rumah dan membawa suasana tidak nyaman. Ujian rumah tangga ini terjadi pada saat kita tidak dapat mengontrol stres dengan baik. Akibatnya, baik istri atau suami melampiaskan emosi negatif ini ke pasangan. Seperti stres finansial, stres harian seperti ini dapat menguji kesabaran dan membuat pasangan tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik. 10. Karakter dan kebiasaan keluarga. Menikah bukan berarti meninggalkan rasa sayang kita pada keluarga lama, loh. Menikah itu juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Dengan kata lain, ujian rumah tangga yang kerap dialami tak jauh dari masalah keluarga. Karena ini, kita perlu menyatukan dua keluarga dengan dua kebiasaan dan budaya yang berbeda. Kerjasama antar suami istri dibutuhkan untuk saling memahami kebiasaan orang tua dan anggota keluarga masing-masing. Selalu membiasakan diri untuk menjaga dua keluarga, tentu akan jauh lebih mudah dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Menerima dan beradaptasi dengan keluarga pasangan memang bukan hal mudah. Namun, perlahan kita pasti bisa melakukannya. 11. Perbedaan prinsip hidup. Jika pasangan memiliki perbedaan prinsip atau pandangan dalam hal-hal krusial, hal ini menjadi ujian pernikahan yang cukup serius. Tak jarang ada yang memiliki perbedaan pendapat besar tentang agama atau kebiasaan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Perbedaan lainnya termasuk cara mendisiplinkan atau mengasuh anak, tindakan benar dan salah, atau konflik etika lainnya. Setiap orang tidak tumbuh dengan nilai, moral, atau tujuan yang sama. Tentu ada banyak perdebatan tentang benar dan salah. Jika pasangan suami istri tidak dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berbeda, kehidupan rumah tangga yang dijalani tentu akan sulit. 12.
Kecemburuan. Siapa sangka, ujian rumah tangga juga bisa dari hal kecil seperti kecemburuan. Loh, kecemburuan dapat membuat pernikahan menjadi tidak harmonis, terutama jika muncul perasaan cemburu yang tidak beralasan. Seseorang yang cemburu bisa menjadi berlebihan dalam bersikap dan tidak dapat mengendalikan emosi. Jika kita pernah merasa cemburu, temui konselor pernikahan untuk memutuskan apakah ini perasaan yang normal atau tidak. Ujian rumah tangga yang sedang dialami mungkin perlu didiskusikan dengan konselor yang lebih ahli dalam bidang ini. 13. Asyik sendiri dengan teknologi. Selain anak-anak, pasangan suami istri pun dapat merasakan dampak negatif dari teknologi. Loh, bahaya yang muncul dari terlalu lama bermain gadget atau media sosial dapat memengaruhi cara kita berkomunikasi dengan pasangan. Dengan adanya peningkatan pesat dalam interaksi dan obsesi kita dengan teknologi dan platform sosial, kita semakin menjauh dari komunikasi tatap muka yang sehat. Tak jarang banyak pasangan yang mengeluh soal hal ini. Ini merupakan masalah pernikahan yang umum yang sering terjadi. Loh, kalau moms sudah bisa mengatasi ujian pernikahan di awal 5 tahun pernikahan, kemungkinan konflik masa depan akan bisa diminimalisir. Apa kalian juga pernah mengalami ujian rumah tangga ini di awal tahun pernikahan? Silahkan share di kolom komentar, biar bisa saling diskusi yuk.